Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pariusan dari Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar bersama-sama tentang sistem perkemihan. Di sini pengertian dari sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh itu biasanya larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kimia. Sistem perkemihan ini ada susunannya, yaitu terdiri dari yang pertama, dua ginjal yang menghasilkan urin. Dua ginjal itu yaitu ginjal bagian kanan dan juga ginjal bagian kiri. Yang berikut ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang berikut satu vesika urinaria tempat urin dikumpulkan dan satu uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Dari sistem perkemihan ini ada memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai produksi dan ekskresi urin, dan mengatur keseimbangan air dan elektrolit, dan yang mengatur tekanan darah oleh karena ginjal menghasilkan renin dan menghasilkan eritropin yang berperan dalam pembentukan eritrosit. Sistem perkemihan ini juga dapat menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan juga asam urat. Sistem perkemihan ini juga dapat membantu hepat untuk mendeteksi racun selama kelaparan. Jadi selama kita kelaparan itu racun yang masuk ke dalam tubuh kita, dia dapat membantu untuk mendetoksifikasikan. Dan yang berikut metabolisme pH dan dengan mengontrol jumlah keluarnya ion nitrogen dan juga ion bikarbonat ke dalam urin. Yang berikut sistem saluran kemih. Di sini sistem saluran kemih itu ada 4, yaitu yang pertama kidney atau ginjal, yang kedua kandung kemih, yang ketiga ureter, dan juga yang terakhir uretra. Kita bisa lihat dari gambar ini. Di sini ada ginjal bagian kiri dan juga ginjal bagian kanan. Pada ginjal itu ada korteks, di mana korteks itu adalah yang bagian paling luar. Medula itu yang ada di bagian tengah kemerahan, yang paling kemerahan, dan yang paling tengah yang seperti warna putih itu disebut pelvis. Di sini bagian seperti benang itu disebut ureter, dan di bagian paling bawah itu yang di kulit itu kandung kemih disebut pembukaan ureter, dan yang paling ujung paling bawah itu uretra. Dan yang kita menjelaskan yang pertama itu ginjal. Setiap ginjal pada manusia itu berbeda-beda, yaitu contohnya sebagai orang dewasa, ginjal panjang itu 12 sampai 13 cm dan lebarnya itu 6 cm dan beratnya antara 120 sampai 150 gram. Ukuran pada manusia itu berbeda-beda menurut bentuk dan juga ukuran tubuh. Jadi ukuran tubuh kita seperti apa, ukuran ginjal pun kita itu seperti itu. Dan bentuk permukaan anterior dan posterior katup atas dan bawah serta pinggir lateral ginjal dia itu berbentuk seperti konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk seperti konkav atau berbentuk cekung karena adanya hilus. Apa yang dimaksud dengan hilus? Hilus di sini artinya titik permukaan terbentuknya butir amilum. Ada beberapa struktur yang masuk dalam keluar, diantaranya arteri dan vena renalis, saraf, dan juga pembuluh getah bening. Dari ginjal ini mempunyai struktur fungsional ginjal, yaitu nefron. Bagian-bagian ginjal itu diantaranya itu ada kulit atau yang disebut korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Di sini struktur ginjal itu ada 4, yaitu korteks ginjal, medula, pelvis, dan juga nefron. Di sini dari ginjal itu juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, ginjal ini memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, dan yang kedua itu dia mempertahankan suasana keseimbangan cairan, dan yang ketiga itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme
metabolisme akhir dari protein urea, kreatinin, dan amonia. Sedangkan yang berikut itu mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dalam cairan tubuh. Dan yang kedua itu ureter. Ureter di sini adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter ini merupakan juga lanjutan dari pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Dari ureter ini dia mempunyai panjang sekitaran 25-30 cm dengan diameter maksimum 1,7 cm. Dari ureter ini dia tidak jauh dari kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter ini dibagi menjadi dua bagian, dua bagian itu yang pertama ureter pars abdominalis dan yang kedua ureter pars cervica. Ureter ini secara radialis ureter dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ureter 1:3 proksimal mulai dari pelvis renalis sampai batas atas saktum, dan yang kedua ureter 1:3 medikal mulai dari batas atas sakrum sampai batas bawah sakrum, dan yang terakhir itu ureter 1:3 distal mulai dari batas bawah sakrum sampai bawah ke buli-buli. Dari ureter ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama menghasilkan urin dari ginjal menuju kandung kemih dan juga sebagai lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos, sirkuler, dan longitudinal. Dari fungsi ureter ini juga dia menimbulkan beberapa gerakan berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Di sini lapisan pada ureter itu ada lapisan dinding ureter terdiri dari ada dinding luar jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa, dan lapisan dinding. Lapisan dinding di sini dia menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Dan itu gerakan peristaltik itu dia akan mendorong urin melalui ureter yang disekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Dan yang berikut transport urin dari ginjal melalui ureter dan masuk ke dalam kandungan kemih, yaitu yang pertama ductus colligensum, dan yang kedua calyx renalis, dan yang ketiga kontraksi peristaltik pada pelvis renalis, yang keempat kandung kemih, dan yang kelima ureter. Ureter pada laki-laki dan juga perempuan. Pada laki-laki itu ureter berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan vitrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya itu kurang lebih 20 cm ya. Ureter pada laki-laki itu ada terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, dan juga uretra caver. Lapisan uretra laki-laki itu terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita itu terletak di belakang simfilis, pubis berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya itu kurang lebih dari 3-4 cm. Artinya ukurannya itu agak lebih kecil dari ukuran laki-laki. Lapisan uretra pada wanita itu terdiri dari tunica muscularis, lapisan spongosa merupakan plexus dari vena-vena lapisan mukosa. Yang berikut kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Pada dasarnya, kandung kemih terdapat lapisan tengah jaringan otot berbentuk lingkaran bagian dalam atau disebut sebagai otot lingkar yang berfungsi untuk menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Akibat dari rangsangan ini, otot lingkar menjadi kendor dan terjadi kontraksi pada bagian dalam
sehingga urin tetap tinggal di dalam kandung kemih. Yang berikut fungsi dari kandung kemih itu sebagai menyimpan urin, sebagai hasil penyaringan ginjal. Kandung kemih akan menyimpan urin hingga waktunya harus dikeluarkan. Dengan fungsi kandung kemih ini, buang air kecil menjadi lebih terkontrol dan tak dilakukan setiap saat. Namun fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Di dalam dinding kandung kemih terdapat dua bagian besar, yaitu badan korpus terbentuk ruangan yang berdinding otot, dan bagian leher atau kolom yang terbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya akan seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong, terbentuk seperti limas APC atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simfisis pubis. Yang berikut proses miksi atau rangsangan berkemih. Yang pertama, distensi kandung kemih akan menuju ke stres reseptor pada dinding kandung kemih kurang dari 250 cc, dan akan menuju lagi ke kontraksi dinding kandung kemih, lalu ke refleks berkemih dan relaksasi sphincter internus, lalu ke relaksasi sphincter externus, dan ke penyongsongan kandung kemih. Yang berikut uretra sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Fungsi uretra pada wanita berbeda dengan pada pria. Pada pria, uretra digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Pada pria itu berukuran panjang 13,7 sampai 16,2 dan terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput atau membran, dan bagian yang berongga atau ruang. Pada wanita, uretra memiliki panjang 3,7 sampai 6,2 cm dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Ukuran dari uretra pada wanita ini berbeda dengan ukuran uretra pada pria. Pada pria itu ukuran panjangnya lebih panjang dibandingkan dengan ukuran panjang pada wanita. Yang berikut, filtrasi glomerulus. Glomerulus di sini merupakan tempat terjadinya filtrasi yang merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan urin. Setelah kita mengonsumsi cairan seperti meminum air, maka tubuh akan mengeluarkan urin secara alami. Proses pembentukan urin merupakan cara alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun dan kelebihan kadar air. Dampaknya itu kesehatan di dalam tubuh akan tetap terjaga. Untuk memproses cairan yang masuk hingga menjadi urin, ada beberapa proses yang terjadi dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan proses ekskresi, dan glomerulus merupakan salah satu bagian dari dalam tubuh yang berperan dalam proses ekskresi tersebut. Yang berikut, filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pun dimulai dari ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, dan urea, dan limbah lainnya. Yang berikut, reabsorpsi. Reabsorpsi di sini merupakan penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpulan. Yang berikut, augmentasi. Augmentasi di sini atau sekresi merupakan tahapan terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa saat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Yang berikut, zat-zat yang diabsorpsi dan sekresi ke dalam urin. Di sini air kemih terdiri dari 95%
air, sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatin, protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang berikut pigmen, yang berikut toksin atau hormon, yang berikutnya elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang berikut di sini adalah proses berkemi. Dalam proses berkemi ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketika kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350-500 ml. Otot kandung kemih akan merenggang dan mengerim infus melalui saraf aferen ke medula spinalis. Sinyal di sini akan diteruskan sampai pusta berkemih dan di susunan saraf pusat, kemudian diolah di lobi atalis parietal dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Yang berikut, ketika ureter mengalirkan urin akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sphincter eksternal dan ureter akan berelaksasi dan urin dapat keluar. Syarat yang wajib dipenuhi agar proses berkemih berlangsung normal itu ada beberapa, yaitu yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat, yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik, yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi proses berkemih. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi proses berkemih, yaitu yang pertama, jumlah konsumsi cairan, yang kedua, jenis cairan yang dikonsumsi, yang ketiga, kondisi khusus. Jumlah konsumsi cairan di sini merupakan salah satu faktor yang menentukan frekuensi dan volume pipis. Semakin banyak minum, tentunya makin banyak pula air pipis yang akan dibuang atau dikeluarkan. Jenis cairan yang dikonsumsi itu adalah beberapa jenis cairan yang dikonsumsi terbukti bisa memancing produksi urin dalam tubuh atau yang kerap disebut diuretik, misalnya kopi atau minuman berenergi yang mengandung banyak kafein. Yang berikut, kondisi khusus. Kondisi khusus ini biasanya dilihat dari faktor wanita yang sedang hamil atau wanita yang sering melahirkan. Biasanya tidak menahan pipis sehingga mereka terlihat lebih sering buang air kecil. Rahim yang menekan kandung kemih serta ketahanan otot panggul yang turun mengakibatkan perempuan sering sulit mengontrol pipis. Oke, mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang tepat di sini, kita bisa menyelesaikannya. Dan teman-teman semua, terima kasih karena sudah mau menyimak video saya. Mungkin ini saja sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih.